Awal mula demo di Pati dan kesalahan Bupati Pati Sudewo yang dituntut warga mundur. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas isu yang sedang ramai di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nama Bupati Sudewo kini jadi sorotan tajam, setelah ribuan warga melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang bahkan disebut sebagai salah satu demo terbesar dalam sejarah Pati. Awal mula masalah. Semua bermula dari kebijakan pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan pajak bumi dan bangunan, PBB P2, hingga 250%. Bayangkan saja, pajak tanah dan bangunan yang biasanya hanya ratusan ribu, bisa naik menjadi jutaan rupiah. Tidak heran kalau kebijakan ini langsung memicu kemarahan warga. Meskipun akhirnya dibatalkan, dan Sudewo sudah menyampaikan permintaan maaf, tapi amarah masyarakat tidak serta-merta reda. Bagi warga, kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemimpin mereka dianggap tidak peka terhadap kondisi rakyat. Sikap arogan yang memicu reaksi. Selain soal pajak, ada hal lain yang semakin memperkeruh keadaan. Banyak warga menilai Sudewo memiliki gaya kepemimpinan yang arogan dan kurang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sengaja mencoba mengganggu pemerintahan saya. Bila mana ada orang yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain. Beberapa kebijakan juga dianggap tidak pro-rakyat, seperti rencana renovasi alun-alun Pati, pembangunan jumbotron, hingga rencana pembongkaran masjid yang menuai penolakan luas. Bahkan, ada juga isu soal pemberhentian pegawai rumah sakit yang dinilai tidak adil. Semua hal ini kemudian ditumpuk jadi satu, dan dijadikan bahan tuntutan dalam aksi protes. Demo terbesar dalam sejarah Pati. Puncaknya terjadi pada pertengahan Agustus, tepatnya 13 Agustus 2025. Gelombang massa yang diperkirakan mencapai 85.000 hingga 100.000 orang memadati alun-alun Pati. Mereka menuntut Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Situasi pun sempat ricuh. Tercatat 64 orang luka-luka dan 11 orang ditangkap. Kericuhan ini menjadi bukti bahwa ketidakpuasan warga sudah memuncak, dan aksi protes tidak bisa lagi dianggap sepele. Respon DPRD dan Bupati. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati pun akhirnya turun tangan dengan membentuk Pansus Hak Angket. Tujuannya adalah menyelidiki kebijakan, sikap, dan integritas Sudewo selama menjabat. Setelah demo besar dan DPRD membentuk Pansus Hak Angket, begini respon Sudewo. Bupati Pati Sudewo menolak tuntutan para pendemo untuk mundur secara langsung. Dia merasa dipilih oleh rakyat secara sah. Terkait kesalahannya, dia sudah minta maaf dan berjanji akan memperbaiki diri. Sikapnya terhadap DPRD yang membentuk Pansus Hak Angket yaitu menghormati proses aturan yang berlaku. Isu suap DJK KPK. Tak berhenti sampai di situ, nama Sudewo juga terseret dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta di DJKA yang sedang ditangani KPK. Meskipun statusnya belum jelas, publik makin bertanya-tanya. Apakah sosok Sudewo layak bertahan sebagai bupati, atau sudah seharusnya mundur? Pertanyaan besar untuk masyarakat. Kini, situasi politik di Pati sedang panas. Warga menunggu keputusan DPRD, sambil terus mendesak agar Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana nasib Kabupaten Pati ke depan? Apakah Bupati Sudewo akan bertahan dengan segala kontroversinya? Atau, tekanan rakyat dan DPRD akan benar-benar memaksa dirinya mundur? Atau hasil hak angket DPRD tidak memuaskan, lalu akan ada demo jilid 2? Berikut rangkuman kontroversi dan kesalahan Bupati Pati Sudewo penyebab demonstrasi dan tuntutan mundur.
1. Kebijakan kenaikan PBB P2 sebesar 250. 2. Sikap dan pernyataan yang dinilai arogan. 3. Reaksi provokatif terhadap kritik publik. 4. Kebijakan 5 hari sekolah yang dipaksakan. 5. Proyek yang kontroversi, misalnya renovasi masjid dan alun-alun yang masih kondisi bagus. 6. Proyek dengan dana tidak wajar, misalnya proyek Videotron Jumbo, pembangunan jalan dan lain-lain. 7. Pemberhentian pegawai Rumah Sakit RSUD Suwondo. 8. Penggantian Direktur Rumah Sakit RSUD Suwondo. 9. Penunjukan pejabat yang banyak rangkap jabatan dan kontroversi. 10. Kebijakan Sanhoreg yang kontroversi. 11. Mengundang trio serigala tampil erotis di Pendopo Pati. Nyawer biduan, sedangkan rakyat dipaksa bayar pajak tinggi. 13. Dugaan keterlibatan kasus suap korupsi DJKA yang membuatnya berurusan dengan KPK. Penutup. Itulah tadi rangkaian masalah yang membuat warga Pati menuntut Bupati Sudewo mundur. Kasus ini jadi pelajaran penting, bahwa kebijakan publik harus benar-benar berpihak pada rakyat. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Sudewo sebaiknya diberi kesempatan memperbaiki diri? Atau sudah waktunya beliau meletakkan jabatan? Tadi sempat mencoba menemui massa tapi kemudian jadi kericuan. Gimana Pak tadi? Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan. Tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus mengawal isu-isu penting seperti ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.